kepada umat Kristen. Saya minta maaf, ya, semoga ini juga menjadi islah ya, artinya sebagai ukhuwah basariyah ya, sebagai sesama umat manusia tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf, meminta maaf. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Agustan yang beberapa bulan yang lalu sudah melecehkan Alkitab gitu ya, dengan cara mengkentutin Alkitab. Bahkan teman-teman sekalian dia katakan bahwa apakah kalau saya taruh di pantat dan saya kentutin ini Alkitab, apakah Agustan mati? Ya, tapi tidak sampai 1 bulan. Itu baru sekitar 1 mingguan lebih langsung mati. Tapi matinya bukan mati total, mati setengah, stroke teman-teman sekalian. Dan dia katakan memang ya karena dia sudah sakit, bukan karena kena ajab atau apa ya. Apapun itu, tapi dalam kekristenan kita nilai bahwa sebuah teguran Tuhan buat Agustan. Karena Tuhan sangat mengasihi Agustan supaya Agustan tidak binasa gitu ya. Dan bila perlu Tuhan masih memberikan kesempatan buat Agustan untuk bertobat gitu ya. Apalagi kalau Pak Ustadz itu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi soal perkataan maafnya, di videonya ini dia sampaikan kata maaf kepada seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia dan bahkan dunia teman-teman sekalian. Karena videonya itu ya terutama punya saya, orang-orang luar negeri juga ada yang nonton teman-teman sekalian. Dan mereka sudah lihat kenapa si Agustan tidak ditangkap gitu ya. Coba kalau seandainya Ustadz Agustan ini adalah pendeta atau Kristen lalu mengkentuti Al-Quran. Saya percaya 1 kali 24 jam Agustan ini udah di dalam bui. Ya udah pasti di penjara. Tapi karena Kristen mengasihi, Kristen mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya mereka, maka Agustan aman-aman aja sampai saat ini kan. Malahan orang Kristen mendoakan, bahkan memberikan bantuan sebenarnya. Tim Tanpa Ragi, tim Paujang itu sudah dikirim untuk kasih bantuan buat Agustan yang sudah dikumpulkan. Hanya saja ditolak oleh tim daripada Agustan ya. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Agustan berikut ini. Yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf, ya, semoga ini juga menjadi islah ya, artinya sebagai ukhuwah basariyah ya, sebagai sesama umat manusia tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf, meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Nah, semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan ya, yang dimana dia menyadari bahwa dia tahu apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, bahkan merugikan ajaran Islam itu sendiri dan juga merugikan imannya sendiri gitu ya dengan apa yang dilakukannya. Teman-teman, seperti disampaikan tadi, itu bayangkan saja jika seandainya Ustadz Agustan ini adalah seorang Kristen, maka ya dia sudah pasti dalam penjara ini ya. Pasti itu orang Islam akan demo itu berjilid-jilid untuk tangkap Agustan ya, penghina Islam. Tangkap Agustan, penghina Al-Quran misalnya. Ya, pasti. Jangankan itu teman-teman sekalian, yang baru-baru ini Dr. Richard itu sudah diadukan teman-teman sekalian hanya gara-gara salah menggunakan yang namanya kun fayakun dan menggunakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan ini dianggap penistaan karena katanya itu masa kalam Allah itu disamakan gitu loh dengan
kalimat-kalimat makhluk gitu. Jadi itu ngasopan katanya, itu sebuah penistaan agama. Itu sedang dilaporkan teman-teman sekalian oleh orang Islam ya. Nah, apalagi seperti yang dilakukan oleh Agustan, di mana dia ngambil Alkitab lalu dikentuti. Ya bayangkan, memang kurang ajarnya teman-teman sekalian. Rasa-rasanya pada saat itu tuh kita marah sekali. Tapi karena kekristenan diajarkan untuk mengasihi, diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai kasih, ya, sehingga tidak ada yang demo, tidak ada juga yang marah-marah. Paling yang kami lakukan seperti saya di channel TV Laskar Kristus, menjawab Agustan dan meluruskan juga mempromosikan kebodohan dan kegoblokan Agustan yang tentu saja ini sudah tidak lagi manusiawi ya, apa yang dilakukannya. Masa kitab suci dikentuti, bayangkan. Walaupun katanya ya sudah copot isinya, gitu ya, karena ada rasa-rasa segan juga dan takut, tapi dilakukannya juga teman-teman sekalian. Nah, jadi soal kata maaf Agustan, jauh sebelum Anda minta maaf, orang-orang Kristen sudah memaafkan. Karena kami diajarkan, ya Bapa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kami mau diampuni oleh Tuhan kami juga harus bisa mengampuni. Maka apalagi ketika Agustan sudah meminta maaf, sudah pasti orang-orang Kristen akan memaafkan Anda. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, kamu sudah dimaafkan, ya, mungkin kurang lebih seperti itu bahasanya. Pulanglah, jangan ulangi lagi gitu. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni, ya, dan imanmu menyelamatkan engkau, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Nah, untuk Agustan, hendaknya kamu bertobat dengan sungguh-sungguh dan berubah. Ya, kalau kamu sudah menjadi mu'alaf, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah itu hadis-hadis, pelajarilah tentang Nabi Muhammad, pelajarilah tentang iman di dalam Islam, ya, supaya dilihat orang bahwa Anda sudah berubah ketika menjadi Islam. Bukan justru kamu bengis, apalagi video-video kamu Kristen itu anjing-anjing gereja, darahnya halal, gitu ya. Darah Paul Jang halal, darah Saifuddin Ibrahim halal, darah tanpa ragi halal gitu ya. Kalau ketemu sama Andre Tunggal, saya pancung batang lehernya, saya tidak main-main. Ini kan omongan-omongan Anda selama ini. Malahan Anda sudah membuat sebuah ini ya. Siapa yang bisa memberitahukan alamat Andre, saya kasih, saya bayar. Ya, saya bayar. Ya, kalau ketemu Andre saya potong lehernya. Ya, ini kan bahasa-bahasa mengancam, bahasa-bahasa yang memang tidak senonoh sebagai orang yang mu'alaf. Ya, jadi harusnya Anda berbuat baik gitu ya. Ya, jadi harapan kami ya, saya sebagai tokoh agama Kristen berharap bahwa Anda benar-benar bertobat dan Anda meminta maaf ini itu harus sungguh-sungguh dari hati. Jangan hanya di bibir Anda, tapi hati Anda masih menghujat kekristenan. Ya, kenapa saya berani mengatakan ini teman-teman sekalian? Karena setelah dia minta maaf ini, nanti kita tonton videonya, itu dia memberikan sebuah pembelaan diri. Karena katanya orang Kristen itu propaganda, Kristen itu jahat, ini macam-macam. Ya, jadi sebenarnya minta maaf, tapi membela diri juga, meluruskan dirinya. Anda apapun alasanmu, itu sudah salah, ya Agustan ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar bagian firman Tuhan, saya mengajak kita dulu untuk melanjutkan, untuk menonton video Agustan di mana dia melakukan sebuah pembelaan dirinya sendiri ya. Mari berikut videonya. Memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya, karena itu kan dilarang ya. So, saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya saya cabut ya, dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya, karena saya tahu waktu itu
ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa lagi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Kok Agus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal-hal yang tidak pantas karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya bahwa dia meminta maaf, tapi katanya kenapa harus melakukan itu ya karena orang Kristen suka propaganda, suka menghina, suka menjelekkan, suka adu domba gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, kalian bisa menilai sendiri channel-channel Kristen. Itu tidak mengganggu Islam serta-merta. Kita membahas kalian yang ustadz-ustadz ini sama polemikus muslim yang kemudian berkecimpung di YouTube, itu karena kalian mengganggu iman kekristenan. Kalian membaca Alkitab, menafsirkan sembarangan, lalu kalian ajarkan secara salah. Yang maka kami sebagai tokoh agama Kristen, kami sebagai orang-orang Kristen, punya hak untuk menggunakan hak jawab kami, meluruskan, mengcounter apa yang kalian sampaikan. Jangan sampai ajaran kalian itu ditonton oleh orang-orang Kristen yang awam, akhirnya bisa bahaya ya bagi iman mereka. Itu sebabnya kami hadir di YouTube ini. Saya secara pribadi hadir di YouTube ini, tergerak main YouTube ini ya untuk buat konten seperti ini. Karena saya lihat hujatan-hujatan dan bagaimana para ustadz dan polemikus muslim yang lain memutarbalikkan tentang ayat-ayat kitab suci dan pengajaran yang ada di dalam Kristen. Contoh, Ustaz Abdul Somad bilang di salib itu ada jin kafir. Kalian bilang, Agustan juga, orang Kristen itu menyembah patung. Ada juga yang bilang, Yesus itu bukan mati di salib, tapi diserupakan. Ya, Yesus itu pernah menikah dan berpoligami. Nah, ini adalah serangan-serangan kalian terhadap iman kekristenan. Kalian menggunakan Injil Barnabas, yang sebenarnya Injil Barnabas ini itu bukan Injil, itu Injil palsu, dan orang Kristen tidak memakai itu. Ya, penulisnya saja tidak jelas, dan juga kronologis penjelasan dia tentang Tuhan Yesus itu tidak lengkap, semua salah, dan itu tidak digunakan oleh orang-orang Kristen. Lah, tapi kalian menggunakan itu untuk menyerang iman kekristenan. Nah, jadi kami hadir untuk membetulkan yang salah. Jadi bukan propaganda, bukan adu domba, Agustan. Ya. Jadi kalau Anda minta maaf, ya minta maaf aja. Nggak perlu pembelaan diri gitu. Ya, saya punya data semua. Saya bisa cek di video saya tentang Anda. Semua hujatan yang keluar dari mulut Anda. Saya bisa buktikan hal itu. Dan Anda bisa dipenjara. Anda bisa ditangkap dengan itu. Ya. Tindakan Anda, perilaku Anda, ucapan Anda, penghinaan, penghujatanmu terhadap kekristenan. Tapi kami tidak melakukan itu. Karena kami sangat mengasihi Anda. Teman-teman sekalian, di bagian terakhir video ini, saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dulu. Supaya kita segar pagi hari ini. Kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 ya. Kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Teman-teman sekalian, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 6 ini yang kita sudah baca, ini kita diajarkan bahwa kasihlah yang diprioritaskan dalam hidup ini. Ya, sekalipun kita punya segala sesuatunya, bermurah hati, melakukan ini dan itu, tapi jika tidak didasari dengan cinta kasih, maka semuanya itu nggak ada faedahnya. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, tidak memaafkan, tidak mengampuni, maka kita tidak ada faedahnya, kata firman Tuhan. Kalau Agustan sudah meminta maaf, dan kalau orang Kristen tidak memaafkan Anda, maka kami nggak ada faedahnya. Nggak ada berkatnya untuk kami, Agustan. Maka orang Kristen diajarkan untuk selalu melepaskan pengampunan. Ya, di dalam ayat 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu dijelaskan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, ya, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kenapa kasih? Karena inilah dasar Tuhan menjadi manusia. Inilah dasar di mana Allah itu harus mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Tidak bisa lagi memperbaiki hubungannya dengan Allah yang menciptakannya. Itu sebabnya Allah berinisiatif sendiri. Mengapa? Karena Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, bayangkan. Ini dasar Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya dia mendorong umat beriman, umat Kristen untuk mengutamakan yang namanya kasih. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semua manusia, semua nabi, rasul, dan agama manapun itu diajarkan untuk saling mengasihi. Tapi satu nilai plus di dalam kekristenan, satu nilai plus terhadap Tuhan Yesus Kristus, karena dia bukan sekedar nabi, imam, dan guru, tuan, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia maju selangkah berbeda dari semua nabi, berbeda dari semua rasul. Dia maju selangkah, dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang tidak ada di agama lain. Dan ini yang tidak ada dalam pengajaran lain. Mengasihi musuh itu yang paling sulit. Tapi orang Kristen diharuskan melakukan itu. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan selamat. Karena agama boleh banyak, rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi hanya satu jalan untuk menuju sorga. Lewat siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan satu-satunya manusia yang berasal dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau dia katakan, ikutlah aku, kita harus ikut dia. Karena dia tahu jalan menuju sorga. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.